if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Nama Ibu Hanifah Munfarija dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Nah, ini pembahasan minggu lalu ya. Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan adapun pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang garis yang sejajar sumbu X. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar sumbu Y. Dan yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, ada materi prasyarat yang harus kalian ingat terlebih dahulu, yaitu materi tentang posisi kedua garis pada waktu kelas 7. Yaitu yang pertama, garis yang sejajar. Yang kedua, garis yang tegak lurus. Dan yang ketiga adalah garis yang saling berpotongan. Masih ingat tidak? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk garis yang sejajar, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah posisi garis yang saling sejajar. Di sini ada pasangan garis K, L, kemudian pasangan garis M dan N. Apabila kita perpanjang garis ini, misalnya garis K dan L, apabila kita perpanjang ke arah kiri dan ke arah kanan, kedua garis tersebut tidak akan saling berpotongan. Maka itu disebut garis yang saling sejajar. Kemudian, contoh dari garis yang saling tegak lurus. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah garis yang saling tegak lurus. Jadi, kedua garis ini berpotongan dan pada titik potongnya itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Dan yang ketiga itu adalah garis yang saling berpotongan. Nah, ini garis yang saling berpotongan. Ini contohnya, kedua garis ini berpotongan dan pada titik potongnya itu membentuk sudut tumpul dan sudut lancip. Jadi itu 3 garis, posisi garis yang harus kalian ingat. Ya, baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Ya, baiklah, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita lihat ada gambar diagram koordinat kartesius. Ada sumbu X dengan yang arah mendatar, kemudian ada sumbu Y dengan arah yang vertikal. Misalkan ada garis L1, nah garis L1 ini dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Karena apabila kita perpanjang kedua garis ini L1 dan sumbu X, kedua garis ini tidak akan saling berpotongan. Maka dikatakan garis L1 sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis L1 juga ini memiliki jarak yang sama tetap terhadap sumbu X. Nah, apakah ada garis lain yang sejajar dengan sumbu X? Jawabannya ada. Nah, misalkan Ibu akan gambar 2 garis yang lain, yaitu di sini ada garis L1, kemudian Ibu akan gambar lagi 2 garis yang lain, yaitu garis L2 dan L3. Nah, garis L2 dan L3 ini dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Dan kedua garis ini juga dikatakan sejajar dengan garis L1. Nah, maka garis L1, L2, L3 itu adalah garis yang saling sejajar. Dan semuanya L1, L2, dan L3 itu sejajar terhadap sumbu X.
Nah, sekarang bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y? Nah, garis L1 itu dikatakan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kenapa demikian? Karena garis L1 dan sumbu Y ini berpotongan dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka dikatakan garis L1 ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka L2 pun juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian di sini ada garis M1. Nah, garis M1 ini posisinya terhadap sumbu Y itu adalah garis yang sejajar. Karena kalau kita perpanjang garis M1 dan sumbu Y ke arah atas ataupun ke arah bawah, itu tidak akan berpotongan. Maka kita katakan garis M1 itu sejajar terhadap sumbu Y. Nah, apakah ada garis lain yang sejajar terhadap sumbu Y? Jawabannya pasti ada. Misalkan ini ada garis M2 dan M3. Garis M2 dan M3 itu dikatakan sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian, bagaimana ini posisinya terhadap sumbu X? Garis M1 itu tegak lurus terhadap sumbu X karena berpotongan dan titik potongnya adalah 90 derajat. Maka M2 dan M3 pun juga sudah pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana sih posisi keenam garis ini? M1, M2, M3, kemudian L1, L2, dan L3. Posisi keenam garis ini kalau kita perhatikan di gambar, L1 itu berpotongan tegak lurus dengan M1, M2, dan M3. Maka dikatakan L1 itu tegak lurus terhadap M1, M2, dan M3 karena titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga dengan L2 dan L3. Kalau diperhatikan, garis L2 dan L3 ini juga memotong garis M1, M2, dan M3. Dan perpotongannya, titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan garis L1, L2, dan L3 merupakan garis yang tegak lurus dengan M2, M1, dan M3. Nah, ini ada gambar lagi, ini koordinat kartesius, ada sumbu X yang mendatar, kemudian ada sumbu Y yang tegak. Nah, bisakah kita menggambar garis yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Bisa tidak ya? Nah, jawabannya pasti bisa. Nah, seperti apa? Seperti apa gambar garisnya itu? Nah, misalkan ini, Ibu gambarkan garis M1. Garis M1 ini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Tetapi titik potongnya itu membentuk sudut lancip dan sudut tumpul. Berarti ini adalah garis yang saling memotong. Jadi garis M1 itu memotong sumbu Y dan sumbu X. Ada garis lain lagi tidak? Nah, ini ada garis M2 contohnya. Garis M2 juga ini memotong sumbu Y dan sumbu X dan titik potongnya tidak membentuk sudut 90 derajat, tetapi membentuk sudut lancip dan sudut tumpul. Maka dikatakan M1 dan garis M2 itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini contohnya, dan masih banyak lagi garis yang lainnya yang bisa memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini contohnya di sini adalah garis M1 dan M2. Ya, itu pembelajaran kita pada kali ini tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana bisa dipahami? Ya, baiklah. Itu pembahasan kita tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada bagian penutup ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita tadi. Tadi kita telah belajar memahami tentang posisi garis yang sejajar sumbu X. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh dari garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y.
Nah, ini contohnya gambar dari garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar tentang garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan berikan tugas di rumah untuk kalian kerjakan. Hanya satu soal saja. Ini soalnya, nah perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Coba kalian tentukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kerjakan di rumah ya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.